Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Syastiawan dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Sarjana Terapan Gizi. Di sini saya akan memaparkan mengenai anak senang gizi seimbang. Yang pertama, mengajarkan anak pola makan seimbang dengan isi piringku. Yuk simak. Oke, masih dalam topik mengajarkan anak pola makan seimbang dengan isi piringku. Nah, menurut angka kecukupan gizi atau AKG pada tahun 2013, anak usia 2-3 tahun membutuhkan sekitar 1125 kalori dalam sehari. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5 kali makan dalam sehari dengan pembagian 2 kali snack kisaran 100-150 kilokalori dan 3 kali makan besar. Anak usia 2-3 tahun harus menghabiskan 300 kilokalori pada makan besar dan 100 kalori pada cemilan. Nah, masih di topik yang sama. Kali ini ada contoh untuk anak usia 2-3 tahun, contoh makan besar dan juga snacknya. Nah, yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat bisa berupa nasi 5-6 sendok makan atau bisa diganti 1 lembar roti tawar. Yang kedua, protein bisa berupa setengah potong dada ayam, ayam sedang, atau juga bisa diganti dengan sapi giling 2-5 sendok makan. Yang ketiga, sayur bisa diberikan brokoli 2-3 sendok makan ataupun bisa diganti juga dengan jagung 2 sendok makan. Yang keempat, buah. Buah bisa diberikan seperti apel setengah ukuran sedang atau juga bisa pisang 1 ukuran sedang. Yang terakhir, susu bisa diberikan 1 gelas susu atau produk turunannya seperti yogurt dianjurkan diberikan 1 gelas kecil saja. Selanjutnya, makanan pokok senilai 35%. Makanan pokok bisa berupa berbagai macam bahan pangan seperti beras, jagung, kentang, ubi, dan lain-lain. Dalam satu sajian piring, makanan pokok porsinya 35% dari piring atau sepertiga piring. Selanjutnya, lauk pauk protein hewani maupun nabati senilai 35%. Lauk pauk hewani bisa berupa daging merah, unggas, seafood, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati bisa berupa tahu, tempe, kacang-kacangan. Dalam sajian satu piring, lauk pauk hewani maupun nabati senilai 35% dari piring atau 1/6 dari piring yang terdiri dari 1/2 buah dan juga 1/2 lauk. Nah, selanjutnya buah-buahan dan sayuran. Apa kalian tahu bahwa sayuran dan buah adalah sumber mineral dan vitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, B1, B6, mineral dan serat pangan. Sayur merupakan sumber mineral dan vitamin, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Dalam satu sajian piring, sayur dan buah senilai 30% atau 1/6 dari piring, yaitu yang terdiri 1/2 lauk dan juga 1/2 sayur dan buah. Yang selanjutnya ada tabel anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk berbagai kelompok umur. Di samping sudah ada 2 tabel bahan makanan dan juga kelompok umur 1-3 tahun dengan energi 1125 kilokalori. Yang pertama, nasi senilai 3 penukar, lalu sayuran 1,5 penukar, selanjutnya buah 3 penukar, tempe 1 penukar, daging 1 penukar, ASI
dilanjutkan sampai 2 tahun, susu 1 penukar, minyak 3 penukar, gula 2 penukar. Selanjutnya keterangannya yaitu nasi 1 porsi setengah gelas 100 gram senilai 175 kilokalori. Sayuran 1 porsi senilai 100 gram dan mengandung 25 kilokalori. Selanjutnya buah 1 porsi, 1 buah pisang Ambon senilai 50 gram mengandung energi 50 kilokalori. Selanjutnya tempe 1 porsi sama dengan 2 potong tempe sedang senilai 50 gram dan mengandung energi 80 kilokalori. Selanjutnya daging 1 porsi sama dengan 1 potong sedang senilai 35 gram dan mengandung 50 kilokalori. Selanjutnya ikan segar 1 porsi sama dengan 1/3 ekor senilai 45 gram dan mengandung 50 kilokalori. Selanjutnya susu sapi cair 1 porsi sama dengan 1 gelas. 1 gelas itu sekitar 200 gram atau 200 ml kurang lebih, mengandung energi senilai 50 kilokalori. Sedangkan susu rendah lemak 1 porsinya sama dengan 4 sendok makan sama dengan 20 gram senilai energinya yaitu 75 kilokalori. Selanjutnya minyak 1 porsi senilai 1 sendok teh atau 5 gram energinya senilai 50 kilokalori. Yang terakhir gula 1 porsi sama dengan 1 sendok makan senilai 20 gram dan energinya senilai 50 kilokalori. Selanjutnya ada contoh makanan isi piringku usia 1-3 tahun. Berikut ada gambarnya. Gambar yang pertama dengan kotak berwarna orange. Ada nasi, juga ada lauk hewani nabati, ada buah, sayur, dan juga sudah ada pembagiannya sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di awal. Lalu ada gambar 2 di bawahnya juga sama seperti itu, namun ada penambahan kurkuma plus. Dengan gambar tersebut kita dapat melihat bahwa makanan untuk anak usia 1-3 tahun cenderung makanan yang menarik dengan bentuk-bentuk yang lucu, mungkin dengan warna yang menarik, warna-warni, sehingga anak sangat antusias untuk. Selanjutnya ada 4 pilar gizi seimbang. Pedoman tersebut menggantikan 4 sehat sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952, namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan. Maksudnya di sini banyak banget bahan pangan yang bisa kita dapatkan, apalagi kita berada di Indonesia yang kalian semua tahu bahwa di Indonesia itu sangat kaya akan bahan makanannya. Dari karbohidrat saja sudah banyak sekali. Ada beras, jagung, ubi-ubian, bahkan ubi-ubian itu sangat banyak jenisnya. Dalam artian mengkonsumsi beraneka ragam pangan ini artinya harus pandai-pandai nih memilih makanan agar makanan kita itu bervariasi, agar anak juga tidak cepat bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Selanjutnya yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, untuk ini peran orang tua untuk mengajarkan anak berpola hidup sehat, berpola hidup bersih, dengan membiasakan anak cuci tangan sebelum melakukan sesuatu, cuci tangan sebelum makan, dan belajar membuang sampah pada tempatnya yang penting. Dan juga
kebersihan rumah, kebersihan badan, dan juga kebersihan makanan tersebut. Yang selanjutnya, melakukan aktivitas fisik seperti mungkin bermain dengan anak-anak yang lainnya, dan juga membantu orang tua seperti membersihkan rumah dengan hal-hal yang kecil agar anak terbiasa untuk membantu orang tua, dan juga tidak sekedar hanya diam menonton TV, hanya diam melihat handphone ya, anak zaman sekarang seperti itu. Jadi mungkin lebih baik melakukan aktivitas yang bermanfaat dan juga sehat untuk anak. Yang selanjutnya, memantau berat badan. Nah, kenapa sih berat badan harus dipantau? Berat badan ini sangat penting ya untuk mengetahui apakah kita sudah dalam keadaan batas yang normal atau bisa dibilang kekurangan nutrisi ataupun kelebihan nutrisi. Jika kekurangan juga tidak baik, jika kelebihan juga tidak baik. Maka dari itu perlu untuk memantau berat badan kita, berat badan anak-anak, sehingga kita bisa menyesuaikan konsumsi zat gizi dalam sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke hubungan status gizi dan perkembangan anak usia 1-3 tahun. Anak yang kurang gizi cenderung mengalami gangguan perkembangan, sedangkan anak dengan gizi yang cukup atau baik, maka perkembangan akan berjalan sesuai dengan usianya. Selanjutnya yaitu aturan makan bagi anak atau basic feeding rules. Yang pertama, jadwal. Waktu makan teratur, tidak boleh lebih dari 30 menit dari waktu makan. Tidak memberikan makanan lainnya di luar jam makan selain air putih. Yang kedua, yaitu lingkungan. Tidak ada paksaan bersih, tidak sambil bermain, nonton TV, dan lain sebagainya. Makanan bukan sebagai hadiah. Nah, selama ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi, jika anak ini susah makan, maka orang tuanya biasanya membiasakan anak ini makan dengan cara menonton TV, lalu lihat handphone, dan juga kadang disogok dengan hadiah. Seperti contoh, ayo makan, nanti kalau mau makan, nanti mama kasih hadiah, seperti itu. Itu lebih baik dihindari seperti itu, mencari cara lain untuk membuat anak ini enjoy untuk makan. Tiga, yaitu tata cara. Dengan porsi kecil dan motivasi untuk makan sendiri, sehingga menumbuhkan rasa mandiri pada anak, dan juga anak bisa belajar untuk memakan sendiri. Nah, berikut ini ada pesan gizi seimbang untuk anak nih. Yang pertama, biasakan anak makan 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam bersama keluarga dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dalam sehari. 2. Perbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu. Yang ketiga, perbanyak makan sayur dan buah. Sayur dan buah-buahan adalah pangan sumber vitamin, mineral, dan serat. Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Yang keempat, batasi mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, asin, dan juga berlemak. Hal itu tidak baik untuk perkembangan anak ya. Biasakan anak meminum air putih sesuai kebutuhan. Sangat dianjurkan untuk anak tidak dibiasakan makan atau minum minuman yang manis
yaitu minuman yang bersoda, karena minuman tersebut mengandung gula yang sangat tinggi. Biasakan anak bermain dan juga melakukan aktivitas fisik. Agar anak tidak melulu di rumah main handphone, anak jika bermain dengan anak seusianya, maka dia melakukan sosialisasi dengan anak yang lain, sehingga menumbuhkan perkembangan otak juga. Nah, selanjutnya ada masalah gizi pada anak nih. Yang pertama, stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan anak tersebut pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Selanjutnya, obesitas. Obesitas adalah kondisi akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan di jaring adiposa. Kurangnya aktivitas pada anak memicu terjadinya obesitas. Selanjutnya, kurang energi kronik atau biasa disebut dengan KEK. Kurangnya konsumsi zat gizi, khususnya kurang energi, sumber karbohidrat yang terus-menerus dapat mengakibatkan kekurangan energi kronik atau KEK. Selanjutnya, marasmus. Anak usia 1-2 tahun yang marasmus menunjukkan kemampuan akademis lebih rendah ketika diukur pada usia 5-11 tahun dengan perilaku seperti kurang perhatian di kelas, daya ingat yang rendah, dan kurang atau tidak ada motivasi. Yang selanjutnya, anemia gizi besi, terutama pada anak yang telah banyak mengkonsumsi susu. Kondisi anemia defisiensi besi yang tidak segera diatasi dapat menimbulkan dampak pada penurunan daya konsentrasi anak dan prestasi belajar anak. Berikut adalah sumber yang saya ambil untuk memaparkan materi tersebut. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.